Shalom, perkenalkan nama saya Liviana Ketendago. Saya mahasiswa pasca sarjana Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah. Dan perlu diketahui bahwa penjelasan materi saya ini merupakan penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Kristen dengan dosen pengampu Dr. Maison Daud, MPDK. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, manajemen sekolah. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dari manajemen sekolah ini, kemudian yang kedua tujuan dan prinsip manajemen sekolah, kemudian yang ketiga ruang lingkup manajemen sekolah. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian manajemen sekolah ini, tapi perlu kita ketahui awalnya bahwa kata manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengatur, mengelola, atau melaksanakan. Nah, secara umum manajemen sekolah ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya sekolah. Yang pasti di dalamnya itu merupakan seluruh proses atau seluruh rangkaian yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian juga di dalamnya dari manajemen sekolah ini mencakup manusia, kurikulum, sarana, dan pembiayaan agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Lebih rinci atau lebih jelasnya lagi, manajemen sekolah ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya sekolah, baik manusia di dalamnya, kurikulum, sarana, dan pembiayaan, sehingga tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, unsur pokok yang dikelola dalam manajemen sekolah ini adalah sumber daya, yang di dalamnya ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Kemudian kurikulum dan pembelajaran, di dalamnya adalah proses belajar mengajar dan pencapaian kompetensi. Kemudian sarana, prasarana, dan dana, di dalamnya adalah fasilitas fisik dan pembiayaan pendidikan. Nah, ada beberapa pengertian dari manajemen sekolah ini menurut para ahli. Nah, menurut Mulyasa, manajemen sekolah merupakan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau menurut Pak Josumijo, manajemen sekolah ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha warga sekolah beserta sumber daya yang lain demi tercapainya tujuan pendidikan. Jadi kalau menurut saya, manajemen sekolah ini merupakan seluruh proses atau seluruh rangkaian yang dilakukan oleh sekolah tersebut sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan dari sekolah tersebut secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen sekolah ini, yang pertama, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan dana. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme kinerja pendidik serta tenaga kependidikan. Nah, yang keenam,
menjamin akuntabilitas dan transparansi sekolah kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen sekolah ini atau landasan penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, biasa dikenal dengan MBS. Yang pertama, efisiensi, menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Kemudian yang kedua, efektivitas, ini berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan secara nyata. Kemudian yang ketiga, kemandirian, sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sesuai potensi dan kebutuhan dari sekolah masing-masing atau sekolah itu tersebut. Kemudian yang keempat, partisipatif, di dalamnya melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, di mana adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap kebijakan. Yang keenam, ada keteladanan dan nilai kasih. Ini dijiwai keteladanan pemimpin serta nilai kasih dan pelayanan. Jadi ada 6 prinsip dalam manajemen sekolah ini yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi lagi bahwa yang pertama efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga kemandirian, yang keempat partisipatif, yang kelima transparansi dan akuntabilitas, dan yang keenam keteladanan dan nilai kasih. Selanjutnya adapun ruang lingkup dari manajemen sekolah ini, ada beberapa bidang yang saya akan jelaskan. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran, seperti yang dijelaskan tadi terkait komponen-komponennya dalam manajemen sekolah. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah yang pertama ini, manajemen kurikulum dan pembelajaran, ini merupakan yang utama karena komponen utama dalam pendidikan ini salah satunya adalah kurikulum. Jadi bagaimana pengelolaan kurikulum ini dan bagaimana pengelolaan pembelajaran ini, terutama di sekolah tersebut. Pasti di dalamnya ada yang bertanggung jawab. Kalau di bagian sekolah, contohnya ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, biasanya dialah yang mengembangkan tugas terkait manajemen kurikulum ini dan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian manajemen kesiswaan, bagaimana mengelola, mengatur dari seluruh proses dari kesiswaan ini, semua yang mencakup dengan kesiswaan. Kemudian juga ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat ada manajemen sarana prasarana. Yang kelima manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang ketujuh manajemen layanan khusus, dan yang kedelapan manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Ternyata ruang lingkup dari manajemen sekolah ini ada 8, dan ternyata semuanya ada di dalam sekolah yang merupakan komponen yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi perlunya diatur, dikelola dengan sebaik mungkin. Di dalamnya ada yang bertanggung jawab dalam setiap bidang ruang lingkup manajemen sekolah ini. Nah, kalau ruang lingkup kurikulum dan pembelajaran ini, di dalamnya adalah bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar agar sesuai dengan standar isi dan kompetensi. Kemudian kesiswaan, di mana ada penerimaan, pembinaan, serta pengembangan potensi dan disiplin peserta didik. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, di dalamnya ada rekrutmen, pembinaan karir, dan peningkatan profesionalisme guru serta staf.
Kemudian sarana dan prasarana, di dalamnya ini ada pengadaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan fasilitas fisik sekolah. Kemudian keuangan atau pembiayaan, perencanaan anggaran, kemudian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang terakhir, hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana mampu membangun kemitraan dengan orang tua, gereja, dan masyarakat sekitar. Nah, sehingga kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini, manajemen sekolah ini adalah pengelolaan sistematis sumber daya sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuannya mencakup peningkatan mutu, profesionalisme, dan akuntabilitas sekolah, serta prinsipnya berlandaskan efisiensi, kemandirian, partisipasi, dan keteladanan. Kemudian ruang lingkupnya pasti meliputi kurikulum, kesiswaan, sumber daya manusia, sarana keuangan, dan hubungan masyarakat. Ternyata betapa pentingnya manajemen di dalam sekolah ini, dan betapa pentingnya kita belajar terkait manajemen di sekolah ini. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan terkait manajemen sekolah. Terima kasih.